Sistem reproduksi wanita terdiri dari mon pubis dikelilingi oleh lapisan lemak di sebelah anterior simpipis pubis. Lalu ada labium mayora, ada lipatan kulit yang menonjol dan berguna untuk melindungi orifium vagina dan uretra. Labium minora merupakan lipatan kulit yang bebas lemak dan tidak berambut. Lalu ada klitoris, organ erektil yang ada di pertemuan labium minora di sebelah anterior, dan ureter, organ yang berfungsi menyaring darah, dan proses ini untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Vagina berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia, dan vulva dengan sebagai jalan masuknya. Lalu ada anus untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Sistem reproduksi internal yang pertama adalah ovarium, terdiri dari 2 pasang berukuran sebiji kenari, berfungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulan mulai dari masa pubertas hingga menopause dan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah fibrae, adalah sebuah struktur seperti serabut yang terletak di pangkal tabung yang berfungsi menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium dan menangkapnya ke dalam tabung atau tuba. Selanjutnya tuba falopi, yaitu saluran panjang sekitar 10-13 cm berdiameter 1 cm menghubungkan indung telur dan rahim. Punduk utari, yaitu jarak yang bisa didapatkan seorang wanita hamil dari atas tulang kemaluan hingga atas perut yang dihitung secara vertikal. Kemudian ada uterus, yaitu otot berbentuk buah bir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak antara kandung kemih dan rektum, yang berfungsi memberi makan dan menampung sel telur yang dibuahi hingga menjadi janin dan siap dilahirkan. Selanjutnya ada endometrium, jaringan yang melapisi dinding rahim. Selanjutnya ada mesenterium, yaitu lapisan tengah dari dinding rahim, merupakan bagian terpenting dan terdiri atas banyak otot. Cervix, bagian rahim yang terhubung dari vagina, fungsinya produksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selanjutnya adalah vagina sebagai berfungsi penghubung ke rahim yang digunakan untuk mengeluarkan menstruasi. Yang terakhir ada rugae vagina, yaitu membentuk lipatan jaringan berlebih saat vagina relaks. Rugae ini bisa membesar saat berhubungan seksual maupun melahirkan. Pengertian menstruasi dan siklusnya. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus bulanan. Siklus yang menjadi bagian dari proses organ reproduksi wanita yang akan mempersiapkan kehamilan ini berlangsung secara alami. Organ reproduksi wanita akan mempersiapkan kehamilan setiap bulannya. Persiapan ini ditandai dengan terjadinya penebalan pada dinding endometrium yang berisi pembuluh darah. Apabila kehamilan tidak terjadi, maka endometrium akan luluh dan keluar bersama darah melalui vagina. Inilah yang dikenal sebagai menstruasi. Menstruasi pertama terjadi lebih cepat atau lebih lambat. Namun siklus menstruasi pertama dialami pada umur 12 tahun atau 2-3 hari setelah tumbuhnya payudara. Siklus menstruasi ini akan berlangsung hingga masuk masa menopause. Siklus menstruasi wanita atau woman cycle terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Siklus menstruasi wanita atau woman cycle dipengaruhi oleh beberapa hormon yang penting. Umumnya siklus menstruasi normal pada wanita rata-rata setiap 28 hari. Tidak dapat diketahui pastinya kapan terjadi menstruasi. Namun umumnya kita akan mendapatkan gejala menstruasi sebelum terjadinya menstruasi. Wanita akan berhenti mengalami menstruasi pada fase menopause. Biasanya fase menopause ini memasuki umur sekitar 45 tahun sampai 55 tahun. Jika kita belum memasuki fase menstruasi di umur 16 tahun, sebaiknya berkunjung ke dokter dan konsultasi masalah yang dialami dan cari tahu apakah ada masalah pada sistem reproduksi kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan fase-fase menstruasi. Yang pertama ada menstruasi. Fase menstruasi yaitu fase pertama dalam siklus menstruasi. Fase ini biasanya berlangsung di hari pertama hingga hari kelima. Fase menstruasi ditandai dengan peluruhan lapisan rahim dari vagina ketika tidak terjadi pembuahan pada sel telur.
Umumnya, pendarahan pada fase ini terjadi selama 3 hingga 5 hari. Namun jika terjadi hanya 2 hingga 7 hari, kondisi tersebut masih tergolong normal. Pada fase ini wanita biasanya akan merasakan nyeri di bagian bawah perut saat terjadi peluruhan. Selanjutnya fase folikuler. Fase folikuler terjadi dari hari ke-6 hingga hari ke-14. Pada fase ini, hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Pada fase folikuler, hari ke-10 hingga ke-14 adalah salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang. Lalu ada fase ovulasi. Pada fase ovulasi akan terjadi kira-kira pada hari ke-14. Pada fase ovulasi, sel telur akan siap dibuahi oleh sperma. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon peluten. Sel telur yang telah dilepaskan akan berpindah ke tuba falopi dan menempel pada dinding rahim. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan melebur dalam kurun waktu 24 jam setelah terjadinya ovulasi. Pada fase ovulasi, vagina akan mengeluarkan cairan semacam lendir dari leher rahim. Selanjutnya, fase luteal. Fase luteal berlangsung dari hari ke-15 hingga ke-28. Pada fase ini, sel telur yang telah dilepaskan dari ovum akan bergerak dari tuba falopi ke rahim. Tingkat hormon estrogen akan meningkat untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Jika sel telur dibuahi oleh sperma dan menempel pada dinding rahim, maka akan terjadi kehamilan. Sebaliknya, jika kehamilan tidak terjadi, kadar estrogen dan progesteron akan menurun dan menyebabkan peluruhan dan memasuki periode menstruasi kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya menstruasi dan hormon yang berperan. Yang pertama ada hormon estrogen, yaitu hormon yang berperan untuk menjaga siklus menstruasi dan kehamilan. Selain itu, hormon ini juga berperan dalam penebalan lapisan dinding rahim sebelum kehamilan terjadi. Hormon estrogen diproduksi oleh ovarium. Selanjutnya ada hormon estrogen, yaitu untuk memulihkan kembali lapisan dinding rahim saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu, hormon estrogen juga berperan dalam pembentukan tubuh remaja wanita selama masa pubertas. Lalu ada hormon gonadotropin, yaitu berperan untuk merangsang tubuh agar menghasilkan hormon yang merangsang folikel dan peluten. Hormon gonadotropin diproduksi oleh otak. Selanjutnya ada hormon luteinizing atau lutein yang berperan merangsang ovarium untuk menghasilkan sel telur dan proses ovulasi. Jika terjadi pembuahan, maka hormon luteinizing akan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Selanjutnya ada hormon yang terakhir, yaitu hormon folikel, yaitu berperan untuk membantu sel telur matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi oleh otak, tepatnya di kelenjar pituitari. Menstruasi yang normal terjadi meliputi mengalami pendarahan, kesulitan tidur saat malam hari, mengalami kram pada perut bagian bawah dan punggung, tumbuh jerawat, perubahan suasana hati yang lebih sensitif, perut terasa gembung, mengalami sakit kepala dan kelelahan, mengidam makanan, mengalami sembelit, bertambahnya berat badan, nyeri pada payudara, keputihan. Cara menghitung siklus haid bulanan. 1. Tandai kapan hari pertama kita mulai haid. 2. Hitung rentan waktu dari hari pertama kita dapat haid di bulan pertama hingga ke hari haid di bulan berikutnya. Rentan waktu inilah hari siklus haid kita.
siklus haid 21 atau 22 sampai 35 hari. Contohnya, haid hari pertama bulan Juni tanggal 8, lalu kedua bulan Juli tanggal 8, bulan Agustus tanggal 6, bulan September tanggal 15. Berarti siklus haid Juni sampai Juli 30 hari normal. Siklus haid Juli sampai Agustus 29 hari normal. Siklus haid Agustus sampai September 39 hari nggak normal. Kesimpulan normal, bila hanya ada satu nggak normal dari 3 siklus, gak usah khawatir, bisa jadi sebagai faktor kelelahan.